Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Masih membahas bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas pengaruh nilai A dan diskriminan terhadap bentuk grafik, kemudian menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memprediksi bentuk grafik fungsi berdasarkan nilai A dan diskriminan jika diketahui fungsi kuadratnya. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Dan yang ketiga, membuat sketsa grafik kuadrat. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and share terlebih dahulu agar memberi semangat kami dalam membuat video-video berikutnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik, sehingga bisa dipergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, yaitu pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik. Pada grafik fungsi kuadrat dengan bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, maka nilai A sangat berpengaruh terhadap bentuk grafik fungsi. Untuk menentukan apakah grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi di sini fungsi dari nilai A adalah hanya melihat grafik itu terbuka ke atas atau ke bawah, ya. Jadi nanti kita dengan melihat nilai A sudah mempunyai gambaran apakah grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terlanjutkan. Perhatikan fungsi kuadrat dan grafiknya. Ini kita ada gambar. Yang pertama adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini gambar grafiknya. Kita lihat di sini Y sama dengan 3X kuadrat. A-nya adalah 3, positif. Ini adalah lebih besar dari 0. Kalau kita perhatikan gambarnya, grafiknya terbuka ke atas. Dan grafiknya atau kurvanya ini lebih kurus. Kemudian, grafik yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat, A-nya adalah 1, ini juga positif, 1 ini juga lebih besar dari 0, kurvanya atau grafiknya juga terbuka ke atas. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan setengah X kuadrat, nah ini gambarnya, kemudian kita tahu bahwa A-nya adalah setengah, ini juga positif, ini juga lebih besar dari 0, kurvanya juga terbuka ke atas. Sehingga kita mempunyai kesimpulan pada fungsi kuadrat, jika A-nya lebih besar dari 0, pasti kurvanya terbuka ke atas atau grafiknya terbuka ke atas, ya. Nah, ini contoh yang grafik yang terbuka ke atas. Kemudian jika A-nya semakin besar, itu kurvanya atau grafiknya semakin kurus. Tapi kalau nilai A-nya semakin mendekati 0, 3, 1,5 ini semakin mendekati 0, ini grafiknya atau kurvanya semakin gemuk. Nah, di sini kita udah punya kesimpulan. Jadi ingat bahwa kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, itu kurvanya terbuka ke atas. Baik, kita lanjutkan, bisa dipahami ya. Yang berikutnya, Y sama dengan min 3X. Nah, ini grafiknya atau kurvanya. Y sama dengan min 3X kuadrat, A-nya adalah min 3. Min 3 ini lebih kecil dari 0. Kita lihat kurvanya atau grafiknya terbuka ke bawah. Dan juga ini lebih kurus. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat. Nah, ini gambarnya. Ini A-nya adalah sama dengan min 1. Ini negatif, juga lebih kecil dari 0. Kurvanya juga terbuka ke bawah. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan min setengah X kuadrat. Nah, ini kurvanya atau grafiknya. Di sini nilai A-nya adalah min setengah, juga negatif. Ini juga lebih kecil dari 0. Grafik atau kurvanya terbuka ke bawah. Kurvanya semakin gemuk. Sehingga kita punya kesimpulan
pada sebuah fungsi kuadrat, kalau A-nya negatif, itu A-nya negatif atau lebih kecil dari 0, berarti grafiknya atau kurvanya terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah ya. Kemudian jika A-nya jika A-nya mendekati 0, itu kurvanya atau grafiknya semakin gemuk. Jika A-nya semakin kecil ya, min setengah, min 1, min 3, ini semakin kecil, kurvanya semakin kurus. Itu ya. Jadi kita sudah bisa punya kesimpulan. Kemudian kita lanjutkan. Kesimpulan pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik. Yang pertama, jika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas seperti ini, kurvanya ya. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau A-nya negatif, maka kurva parabolanya atau grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Kemudian yang ketiga, jika nilai A semakin besar atau semakin kecil, maka grafiknya semakin kurus. Jadi ada dua nih. Jika nilai A-nya semakin besar atau semakin kecil, maka grafiknya semakin kurus. Dan jika nilai A semakin mendekati 0, maka grafiknya semakin gemuk. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh nilai diskriminan. Pengaruh nilai diskriminan terhadap bentuk grafik. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dan a tidak sama dengan 0, maka diskriminannya adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Ini sebelumnya kita sudah pelajari ya. Ini nilai diskriminan. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Ini sudah kita pelajari, semoga tidak dilupakan ya. Kemudian berdasarkan nilai diskriminan ini, kita sudah mengenal akar-akar persamaan kuadrat. Nah ini yang tadi ya. Yaitu pada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 berlaku jika diskriminannya lebih dari 0, persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Artinya kalau kita masukkan ke grafik memotong sumbu x di dua titik ya. Jadi kalau kita masuk pada fungsi kuadrat, nanti grafik kalau diskriminannya lebih besar dari 0, grafiknya memotong sumbu x di dua titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Artinya, grafiknya menyinggung sumbu x saja. Jadi tidak memotong, hanya menyinggung. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Artinya, grafik tidak memotong, juga tidak menyinggung sumbu x. Menjauh ya, jadi jauh dari sumbu x. Jadi ada tiga berdasarkan nilai diskriminannya. Kalimat inilah yang menjadi kunci dalam penyelesaian soal-soal ya. Kita lanjut. Pengaruh nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai diskriminannya, jika diskriminannya lebih besar dari 0, kalau persamaan kuadrat ini memiliki dua akar yang berbeda. Kalau grafik fungsi berarti memotong sumbu x di dua titik ya, x1,0 dan x2,0. Jika diskriminannya sama dengan 0, memiliki satu akar, berarti ini memotong sumbu x di satu titik atau menyinggung saja. Tadi saya sudah katakan. Jika diskriminannya kurang dari 0, pada persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar. Pada grafik fungsi kuadrat ini tidak memotong sumbu x. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang pertama, ya, diskriminannya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memotong pada sumbu x, memotong dua titik pada sumbu x. Atau bentuk grafiknya seperti ini, tergantung nilai A-nya nanti ya. Ini adalah diskriminannya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0,
Ini memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini diskriminannya sama dengan 0. Atau seperti ini ya. Diskriminannya sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, ini tidak memotong sumbu X. Berarti ini seperti ini gambarnya. Di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi bisa dipahami kalau tergantung diskriminan ya. Selanjutnya, kesimpulan pengaruh nilai A dan diskriminan terhadap bentuk grafik. Nah, dari dua nih ya, nilai A dan diskriminan kita gabung. Nah, ini yang pertama, jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik dan A-nya lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0, ini semua kurvanya terbuka ke atas. Ini A-nya semua lebih besar dari 0. Nah, ini diskriminannya lebih dari 0. Kalau yang ini diskriminannya sama dengan 0, hanya menyinggung saja. Kalau ini diskriminannya kurang dari 0, tidak menyinggung dan tidak memotong di atasnya. Kemudian, ini kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, ini semuanya A-nya lebih kecil dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Nah, yang pertama ini, jika D-nya lebih besar dari 0, maka memotong di dua titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka menyinggung saja. Jika D-nya lebih kecil, diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai pegangan kita dalam memudahkan penyelesaian soal-soal. Baik, contoh soal. Selidikilah sifat grafik fungsi berikut jika dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Ya, kita coba ya. Penyelesaian, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 6. Maka, kalau kita lihat A-nya di sini 1, positif, lebih besar dari 0, jelas ini kurvanya terbuka ke atas ya. Kemudian kalau kita lihat diskriminannya, nah kalau ada rumusnya dipasang rumusnya dulu ya. Karena kita masih belajar untuk lebih rapi, jadi kita pasang rumusnya dulu, baru di bawahnya kita masukkan angka-angkanya. Untuk memudahkan jika terjadi kekeliruan, kita memudahkan mengoreksinya, kesalahannya ada di mana. Kemudian kita hitung hasilnya adalah min 20. Min 20 ini lebih kecil dari 0 ya. Maka A-nya lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. D-nya lebih kecil dari 0, grafiknya tidak memotong sumbu X. Berarti kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Ya, di atas sumbu X. Terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian yang B, Y sama dengan 2 dikurang X dikurang 3X kuadrat. Kita periksa lagi. A-nya adalah min 3. A itu koefisien dari X kuadrat ya. Jangan terkecoh ya. Dan B-nya adalah min 1. C-nya adalah 2. Kalau kita lihat A-nya di sini negatif, lebih kecil dari 0. Nanti grafiknya terbuka ke bawah ya. Kita periksa diskriminannya. Kita tulis rumusnya dulu sambil mengingat untuk memudahkan. Kemudian kita masukkan angkanya dan kemudian kita hitung, maka hasilnya adalah 25. 25 ini lebih besar dari 0, berarti mempunyai 2 titik potong. Kalau A-nya min 3 tadi kurvanya menghadap ke bawah, maka A-nya lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. D lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, kalau kita sketsa seperti ini kira-kira gambarnya. Ini titik potong yang pertama, ini titik potong yang kedua. Jadi memotong pada 2 titik pada sumbu X. Bisa dipahami ya. Yang ketiga yaitu penyelesaian fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, di sini kita lihat A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. A-nya 1 berarti positif lebih besar dari 0. Kita lihat ini berarti kurvanya terbuka ke atas ya. Dari nilai A kita bisa lihat, bisa tahu bahwa kurvanya terbuka ke atas. Kemudian
diskriminannya kita periksa, kita tulis rumusnya dulu, kita masukkan angkanya dan kita hitung, kita peroleh diskriminannya 0. Maka ini nanti grafik hanya menyinggung sumbu X. A-nya lebih besar dari 0, grafik terbuka ke atas, D-nya sama dengan 0, grafik memotong sumbu X pada satu titik, atau menyinggung sumbu X saja. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira, menyinggung di sini ya, nempel, menyinggung. Kalau nggak nempel namanya nggak menyinggung nanti. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita dengan melihat nilai A dan diskriminan sudah punya gambaran tentang bentuk grafiknya. Kita lanjutkan. Ini contoh soal pada ujian sekolah tahun lalu ya. Perhatikan gambar fungsi kuadrat berikut. Nah, ini fungsi kuadratnya. Yang pertanyaannya, jika fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka sifat-sifat koefisien dari x kuadrat dan nilai diskriminan fungsi grafik di atas adalah, nah ini. Kita tahu bahwa grafik ini terbuka ke bawah. Nah, ya, kalau terbuka ke bawah bagaimana? Tentunya A-nya lebih kecil dari 0. Ya, kalau terbuka ke bawah berarti A-nya lebih kecil dari 0. Kemudian grafik ini memotong sumbu X di 2 titik ini ya, di 2 titik ini. Maka bagaimana? Diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi yang pertama tadi, A-nya lebih kecil dari 0 karena terbuka ke bawah. Kemudian D-nya lebih besar dari 0 karena terbuka ke atas. Karena memotong sumbu X pada 2 titik ini ya. Maka jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah C. Jadi seperti yang ini ya, gambar yang ini. Ya, kalau kita perhatikan ini gambarnya. Baik, untuk berikutnya menggambar grafik fungsi kuadrat cara yang kedua ini sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita hanya mengingat rumus-rumus untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ya. Kita ingat kembali untuk menggambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah yang kedua ya. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. Menentukan titik potong pada sumbu Y, X sama dengan 0. Menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Menentukan nilai optimum, di sini bisa maksimum atau bisa minimum, tergantung nilai A-nya ya. Ada 2 rumusnya. Bisa menggunakan Y sama dengan D per min 4A. D ini diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC ya. Atau rumus yang kedua, Y sama dengan fungsi dari min B per 2A. Fungsi dari sumbu simetri. Kemudian titik optimum, ini titik puncak, ini juga bisa maksimum, bisa minimum, tergantung dari nilai A. Ada 2 rumusnya, atau mungkin di sini dia gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi gabungan. Kalau udah ada sumbu simetrinya, ini merupakan bagian dari titik puncak ya. Jadi min B per 2A, D per min 4A, atau min B per 2A, fungsi dari min B per 2A. Nah, ini untuk menggambar grafik, langkah-langkah ini sebagai bantuan supaya kita mudah membuat grafiknya. Tanpa ini, ya tentunya kita agak kesulitan. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama kita ingat nanti kemarin kita buat tabel ya. Cuma kita kesulitan dalam menentukan titik daerah asalnya. Kalau tidak ditentukan terlebih dahulu, kita kesulitan dalam menentukan daerah asal. Baik, kita lanjutkan. Ini bagian dari menentukan sumbu simetri dan nilai optimum nanti ya. Kita masuk kepada contoh soal. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik. Nah, dari grafik, ini grafik maksudnya, grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 per 2. Yang ditanya sumbu simetri ya, berarti kita
menggunakan rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Maka penyelesaian pertama tentukan nilai ABC-nya, A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya setengah. Maka sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini harus kita tulis dulu rumusnya, supaya memudahkan kita, ya paling tidak membantu kita untuk mengingat, menghafal ya. Baru kita masukkan angkanya. B-nya min 4, nah, ini min yang dari rumusnya, 2 dikali 1, A-nya 1 ya. Min dikali min plus 4 per 2, jadi sumbu simetrinya adalah 2. Kemudian menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum, nah ini rumusnya ada 2 ya, saya katakan tadi seperti ini. Karena di sini sudah ada sumbu simetrinya, untuk lebih mudah kita menggunakan rumus yang fungsi dari min B per 2A. Jadi ini yang kita gunakan. Karena di sini sumbu simetrinya sudah ada ya. Karena A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas sehingga nilainya minimum ya. Kita coba. Karena sumbu simetrinya sudah ada, maka mencari nilai minimumnya menggunakan rumus ini tadi saya katakan. Y minimum ya. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, Y-nya minimum. Nanti kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka kebalikannya Y-nya maksimum. Fungsi dari min B per 2A kita masukkan ke dalam X kuadrat min 4X plus setengah. Maka min B per 2A di sumbu simetri hasilnya adalah 2. Maka di sini fungsi dari 2 ya, X-nya kita ganti dengan 2. Ya. Di sini X-nya kita ganti dengan 2, 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah setengah. 2 kuadrat 4, 4 kurang 8 tambah setengah, ini min 4 tambah setengah, berarti min 8, disamakan penyebutnya ya. Karena kalau tidak disamakan nggak bisa, samakan penyebut menjadi min 8 per 2 ditambah setengah, hasilnya adalah 7 min 7 per 2. Nah, ini nilai optimumnya, Y minimum adalah min 7 per 2. Sehingga kalau ditanyakan titik puncak atau titik optimumnya adalah 2, min 7 per 2. Ya, 2, min 7 per 2. Jadi titik optimum atau titik puncak itu adalah gabungan dari sumbu simetri dengan nilai optimum. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan, menentukan nilai maksimum atau minimum dan titik puncak maksimum atau minimum. Tentukan apakah fungsi min 2x kuadrat, min 12x, min 17 mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Tentukan nilainya. Ya. Kita coba penyelesaian. Fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x min 17. Nah, di sini A-nya min 2, B-nya min 12, dan C-nya min 17. Kalau kita lihat nilai A-nya, karena A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Sehingga nilainya nanti maksimum. Ya. Jadi nilai optimumnya nanti maksimum. Karena grafiknya terbuka ke bawah. Ya. Kemudian nilai maksimumnya adalah kita cari menggunakan rumus. Ini nilai maksimum dengan nilai optimum ini sama ya. Kalau optimum itu masih ada dua alternatif, ada maksimum, ada minimum. Tapi kalau sudah maksimum ya berarti maksimum saja. Kalau optimum masih ada dua kemungkinan, bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, dari dua rumus ini karena sumbu simetrinya belum ada, kita gunakan rumus yang ini ya. Kita gunakan yang Y maksimum sama dengan D per min 4A. D itu diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian kita masukkan angkanya, min 12 kuadrat, min 4, A-nya min 2, C-nya min 17. Kita kalikan, kita hitung 144 dikurang 136. Ini min dikali min plus dikali min lagi jadi min. Min 4 dikali min 2 jadi 8. Sehingga hasilnya 8 per 8 atau Y maksimumnya adalah 1. Kemudian nilai maksimumnya jadinya adalah 1.
Kalau ditanya puncak maksimumnya, ya nanti ini titik puncaknya titik puncak maksimum juga berarti ya. Baik, kita lanjutkan. Soal yang kelima, sketsa grafik fungsi X dari X kuadrat min 6X tambah 10. Nah, fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Nah, di sini kita diminta mensketsa grafik ya. Kita harus mencari beberapa titik ya untuk mensketsa supaya nanti bisa disketsa. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 10. Karena langkah pertama A-nya sama dengan 1, ini lebih besar dari 0. Gambaran kita grafiknya terbuka ke atas. Kemudian kita cari langkah kedua, titik potong pada sumbu X, Y-nya 0. Kita cari dulu diskriminannya. Diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC, maka kita hitung hasilnya adalah min 4. Karena diskriminannya min 4, artinya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, di sini ya. Karena grafiknya lebih kecil dari diskriminannya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi tidak perlu dicari titik potong pada sumbu X-nya. Tetapi nanti kalau diskriminannya 0 atau diskriminannya lebih besar dari 0, itu berarti harus dicari dulu titik potongnya dengan sumbu X. Bagaimana mencarinya? Ya tentunya bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapi kuadrat, bisa dengan rumus ABC. Itu mencari titik potongnya. Karena ini kebetulan diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Berarti titik potongnya tidak perlu dicari. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mencari titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya 0. Kita substitusikan X-nya 0 ke dalam rumus fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. X-nya kita ganti dengan 0. Kita hitung, maka kita dapati Y-nya 10. X-nya 0, Y-nya 10, maka titiknya adalah 0,10. Kemudian langkah yang keempat, kita cari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan angkanya, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 3. Kemudian nilai optimumnya, karena grafiknya terbuka ke atas, berarti nanti minimum ya. Ini Y-nya minimum. Kita gunakan, karena sudah ada sumbu simetrinya, kita gunakan yang menggunakan fungsi dari min B per 2A. Kita masukkan F3-nya. Ya, ini 3 kuadrat, kita hitung, hasilnya adalah 1. Jadi Y minimumnya adalah 1, sehingga nilai optimumnya Y minimum yaitu 1. Nah, dari 4 langkah ini, kemudian kita dapati titik optimum itu pasangan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetrinya 3, nilai optimumnya 1, maka puncaknya 3,1. Dari titik-titik yang kita dapati ini, kita kumpulkan. Ya, kita lihat sini titiknya. Yang pertama, langkah pertama A-nya tadi lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Kemudian langkah yang kedua, D-nya lebih kecil dari 0, grafiknya tidak memotong sumbu X. Langkah yang ketiga, titik potong pada sumbu Y 0,10. Kemudian kita sketsa grafiknya. Nah, ini titik 0,10-nya ya. Nanti ini ya titik yang akan dilalui oleh grafik. Kemudian langkah yang keempat, sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, ini X sama dengan 3, ini sumbu simetrinya. X sama dengan 3. Memotong sumbu X pada angka 3, ini sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimumnya 1 ya. Ini nilai optimumnya, Y-nya sama dengan 1, sehingga titik puncaknya adalah 3,1. Ini ada di sini ya, puncaknya. Ternyata kita baru punya 2 titik. Lalu bagaimana? Sedangkan untuk menggambar kurva grafik fungsi kuadrat ini, minimal kita harus punya 3 titik.
Oh, kita manfaatkan sumbu simetri ini ya. Kita manfaatkan sumbu simetri ini, bahwa sumbu simetri ini berfungsi juga sebagai cermin ya. Cermin dari titik. Sehingga di sini 0,10 kita cerminkan ke cermin ini, maka nanti ada bayangannya di sini ya. Dengan jarak yang sama. Nah, kita buat garis dari titik ini, kita cerminkan jaraknya 3 kotak ini, maka kita cari bayangannya ada di sini 3 kotak juga. Sehingga dari ketiga titik ini kita bisa menggambar grafik fungsinya. Kita tentukan dulu grafik fungsinya seperti ini. Ya, jadi titik puncak itu merupakan titik belok, ya, dia belok di sini. Jadi dari sini turun, udah sampai yang terendah, makanya disebut puncak minimum karena ini paling rendah ya. Kemudian dia naik lagi. Demikian cara menggambar sketsa grafik ya, supaya kita bisa menggambar grafik dan sketsa grafiknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Kemudian soal latihan pertemuan ke-6 ini masih sesuai dengan apa yang kita bahas, jadi bisa dikerjakan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik karena ini masih sama soalnya dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau mau menambah wawasan, silakan mengerjakan soal-soal dengan variasi yang lain. Soal pertemuan ini mohon dikerjakan di bukunya, nanti kita jadikan sebagai kuis untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian apa yang kita pelajari kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan dipermudah dalam mengerjakan soal-soal nanti. Amin. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.